Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya tentang standarisasi jaringan komputer. Perkenalkan, saya Muhammad Andika Putra Yanutama dengan NIM 1905 Pertama, definisi OSI, TCP, dan UDP. OSI adalah model referensi yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana protokol komunikasi jaringan berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain. Model ini terdiri dari 7 lapisan yang mewakili fungsi-fungsi berbeda dalam komunikasi jaringan. Terus ada TCP. TCP adalah salah satu protokol lapisan transport dalam model OSI. Ini adalah protokol yang menangani pengiriman data dalam bentuk paket antara perangkat dalam jaringan, dan ia memastikan pengiriman data yang handal, berurutan, dan dapat dipercaya. Terus ada UDP. UDP adalah protokol lapisan transport lain dalam model OSI. Berbeda dengan TCP, UDP adalah protokol yang tidak menghadirkan banyak mekanisme kontrol kesalahan dan pengiriman yang handal. Ini mengirimkan paket data tanpa jaminan pengiriman atau pengurutan. Berikut adalah perbedaan OSI dan TCP. Ada 7 layer. Yang layer pertama physical layer, yaitu mengirimkan data melalui media transmisi. Terus ada layer kedua, data link layer, yaitu menambahkan MAC address pada paket. Terus layer ketiga, network layer, menambahkan alamat jaringan pada paket. Layer 4 atau transport layer mengatur flow control, acknowledgement, dan mengirim ulang data jika diperlukan. Terus layer 5 session layer, membentuk koneksi kemudian memutuskannya ketika seluruh data telah terkirim. Layer 6 presentation layer, memformat data sehingga dapat dikenali di penerima. Terus yang terakhir layer ketujuh application layer, yaitu menunjang aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan. Protokol yang bekerja di OSI layer. Application layer, yang pertama ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Kedua ada FTP, File Transfer Protocol. Yang ketiga ada NFS, Network File System. Terus ada DNS, Domain Name System. Terus yang ada POP3 atau Post Office Protocol. Terus ada MIME atau Multipurpose. Yang ketujuh ada SMB, Server Message Block. Yang kedepan ada NNTP atau Network News Transfer Protocol. Yang kesembilan ada DHCP atau Dynamic Configuration Protocol. Terus ada presentation layer, hanya ada 3, yaitu Telnet, SMTP, dan SNMP. Terus ada session layer, ada NetBIOS, ada NetBEU atau NetBIOS Extended User Interface. Ketiga ada ADSP atau Apple Talk Data Stream Protocol. Ada PAP atau Printer Access Protocol. Ada SPDU atau Session Protocol Data Unit. Terus ada transport layer. Pertama ada TCP, yaitu Transmission Control Protocol. Ada UDP, User Data Protocol. Berikutnya ada network layer. Pertama ada IP, Internetworking Protocol. Terus kedua ada ARP atau Address
resolution protocol. Terus ada yang ketiga ada RARP, reverse address resolution protocol. Yang keempat ada ICMP, internet control message protocol. Yang kelima ada IGMP atau internet group message protocol. Terus data link layer ada PPP, point to point protocol, dan ada SLIP, serial line internet protocol. Terus yang terakhir ada physical layer, tidak mempunyai protokol yang spesifik di layer ini karena pada layer ini hanya mengirimkan bit-bit data. Berikut adalah perbedaan TCP dan UDP. TCP menggunakan connection oriented sedangkan UDP connectionless. TCP reliable sedangkan UDP best effort. TCP segment sequencing sedangkan UDP no sequencing. TCP retransmission sedangkan UDP no retransmission. TCP handshake atau science sinkron sedangkan UDP non handshake. TCP acknowledge sedangkan UDP no acknowledgement. TCP contohnya email, file sharing, dan download sedangkan UDP contohnya flash streaming dan video streaming. Nah, berikut contoh perbedaan TCP dan UDP yang TCP ini connection oriented sedangkan UDP connectionless. Network protokol, ada banyak network protokol. Yang pertama ada serial line internet protocol, merupakan protokol yang memungkinkan pemindahan data IP melalui saluran telepon. Terus ada simple mail transfer protocol, protokol yang umum digunakan untuk pengiriman email. Protokol ini digunakan untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Terus ada hypertext transfer protocol, protokol yang digunakan oleh World Wide Web. HTTP mendefinisikan sebagai bagaimana suatu pesan bisa diformat dan dikirimkan dari server ke klien. Terus ada telecommunication network, yaitu protokol jaringan yang digunakan di koneksi internet atau local area network. Terus ada file transfer protocol, protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk pentransferan file komputer antara mesin dalam sebuah internetwork. Terus ada lightweight directory access protocol, protokol perangkat lunak untuk memungkinkan semua orang mencari resource organisasi perorangan dan lainnya, seperti file atau printer di dalam jaringan baik di internet atau intranet. Terus ada secure socket layer, protokol jaringan yang paling banyak digunakan untuk enkripsi, ditambah lagi SSL digunakan tidak hanya keamanan koneksi web tetapi untuk berbagai aplikasi yang memerlukan enkripsi jaringan end-to-end. Untuk memodifikasi SSL, Apache Linux dapat menggunakan perintah atau dismod. Terus ada simple network monitoring protocol, protokol yang digunakan untuk monitoring device di jaringan. Contoh aplikasi yang digunakan protokol ini MRTG, Dedude, dan lain-lain. Secure Shell, protokol jaringan yang memungkinkan pertukaran data secara aman antara dua komputer. Terus ada Post Office Protocol version 3, protokol yang digunakan untuk mengambil email dari email server. Terus ada Internet Message Access Protocol, protokol standar untuk mengakses atau mengambil email dari server. IMAP
memungkinkan pengguna memilih pesan email yang akan diambil, membuat folder di server, mencari pesan email tertentu, bahkan menghapus pesan email yang ada. Terus ada Internet Control Message Protocol. ICMP utamanya digunakan oleh sistem operasi komputer jaringan untuk mengirim pesan kesalahan yang menyatakan, sebagai contoh, bahwa komputer tujuan tidak bisa dijangkau. Terus ada Point-to-Point Protocol. Protokol enkapsulasi paket jaringan yang banyak digunakan pada Wide Area Network atau WAN. Terus ada Domain Name System, Distributed Database System yang digunakan untuk pencarian nama komputer atau name resolution di jaringan yang menggunakan TCP atau IP. Terus ada HTTPS, versi aman dari HTTP, protokol komunikasi dari World Wide Web. Terima kasih. Sekian presentasi PPT saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.